Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1541 sampai bab 1550. Apakah Anda mengatakan bahwa Geralt sudah tiba di alam rune? Tanya Yeshua yang kebingungan saat dia mulai gemetaran. Betul sekali, kekuatannya tidak mengenal batas. Anda tahu, Geralt hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghancurkan Bernard menjadi berkeping-keping. Sungguh cara yang mengerikan untuk mati. Bagaimanapun, Geralt saat ini sangat kuat sehingga dia mungkin tidak lagi takut dengan tantangan apapun yang harus dia hadapi. Jawab pemimpin tim ketiga sambil gemetar ketakutan. Memikirkan bahwa orang yang begitu kuat ada di Weston. Karena sudah begini, aku merasa agak termotivasi sekarang. Bagaimanapun, itu akan menjadi suatu kehormatan jika dia akhirnya setuju untuk menjadi pelatih kepala kita. Menyatakan Yeshua dengan nada yang sekarang tenang. Yeshua tidak lagi mengingat kematian Bernard. Lagi pula, tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada fakta bahwa seseorang benar-benar berhasil memasuki Rune Realm. Tepat saat dia memikirkan itu, sudut mata Yeshua melihat sekilas Geralt yang kedua tangannya disaku perlahan-lahan keluar dari kerumunan. Dengan itu, Yeshua dengan cepat berjalan ke arahnya, membungkuk sedikit sebelum dia berkata, "Aku telah memperlakukanmu terlalu tidak sopan sebelumnya, Tuan Crawford. Tolong maafkan saya, jangan khawatir, Tuan Locke. Saya tidak menganggapnya pribadi sama sekali," jawab Geralt dengan senyum halus. Sejujurnya, Geralt merasa sedikit menyesal karena membunuh Bernard dan keponakannya. Bagaimanapun, keduanya telah bertindak sangat tidak masuk akal. "Terima kasih, Tuan Crawford. Omong-omong, saya mendengar Hubert mengatakan bahwa Anda ingin meminjam kompas lengkung jiwa kami. Sejujurnya, kami biasanya bahkan tidak mengungkapkannya kepada orang lain kecuali kami pertama kali menerima perintah untuk melakukannya dari otoritas yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kompas adalah harta paling berharga dari pasukan naga. Namun, karena Anda adalah orang yang luar biasa, kami pasti akan mengizinkan Anda untuk menggunakannya," kata Yeshua dengan sangat sopan. Jika Tuan Crawford benar-benar orang yang berhasil memasuki alam rune, maka dia tidak diragukan lagi adalah spesimen langka di planet ini. Jika Tuan Locke berhasil berkenalan dengannya, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan pasukan naga serta nama internasionalnya. Dengan mengingat hal itu, Yeshua yang berpengalaman dan cerdik pasti tidak memiliki masalah dengan semua ini. "Saya sangat sadar, namun, kompas lengkungan jiwa sama pentingnya bagi kami. Itulah sebabnya saya terpaksa datang sejak awal," jawab Geralt. Setelah itu, Geralt mengizinkan Master Ghost untuk mengikuti anak buah Yeshua ke markas mereka untuk menggunakan Soul Arc Compass. Tidak butuh waktu lama sebelum Master Ghost dapat mempelajari beberapa misteri serta lokasi Pulau Kerinduan. Sekitar waktu itu, Yeshua tiba-tiba mulai batuk agak parah, bahkan muntah darah. Meski begitu, Yeshua tampak sudah terbiasa dengan ini, dan hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sebelum menjelaskan. "Maaf, Tuan Crawford, agak memalukan bahwa kamu harus melihat itu. Itu hanya akibat dari penyakit lamaku. Dari apa yang saya lihat, Anda telah melatih keterampilan seni bela diri Anda dengan cara yang tidak sesuai dengan bagaimana seni bela diri biasa diasah. Selain itu, saya juga dapat merasakan bahwa Anda telah melatih keterampilan batin Anda selama lebih dari 50 tahun. Dengan mengingat hal itu, tidak heran mengapa Anda menderita luka dalam," jawab Geralt dengan senyum tipis. Setelah mendengar deduksi Geralt, Yeshua yang terkejut hanya bisa melebarkan matanya saat dia berkata, "Harus saya katakan, Anda benar-benar orang yang luar biasa, Pak. Seperti yang Anda katakan, saya telah melatih serangkaian keterampilan batin ini sejak saya berusia 12 tahun, membuatnya lebih dari 50 tahun sejak saya memulai pelatihan saya. Sayangnya, bahkan setelah berlatih begitu lama, saya mendapati diri saya bahkan tidak dapat mencapai masuk ke alam perak. Bagaimanapun, nenek moyang saya adalah orang-orang yang telah menciptakan seperangkat keterampilan seni bela diri ini, dan itu telah diturunkan ke semua generasi berikutnya dari keluarga Locke. Meski begitu, saya bertanya-tanya mengapa Anda mengatakan bahwa keterampilan seni bela diri ini tidak sesuai dengan bagaimana seni bela diri biasa diasah."
Yesha sejujurnya terkejut dengan pernyataan Geralt karena sejak awal ia cukup yakin dengan kemampuan bela diri keluarganya. Yah, itu benar-benar tidak. Dengan mengatakan itu, saya ingin tinggal sebentar di dalam pasukan naga untuk mengajari Anda sebuah formasi, meskipun tahu itu akan memakan waktu. Sebagai imbalannya, jika tidak terlalu merepotkan, saya ingin Anda menunjukkan lebih banyak keterampilan batin dan teknik pelatihan mental keluarga Anda untuk tujuan observasi. Jika kamu melakukannya, aku juga akan membantu menyembuhkan lukamu. Diusulkan Geralt. Oh, saya akan menghargai itu, Tuan Crawford. Mengikuti persetujuan Yeshua, Geralt dengan mudah menyembuhkan semua luka masa lalunya, dan ini mengejutkan Yeshua lagi. Lagi pula, Crawford tidak hanya menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi penguasaannya yang luar biasa atas keterampilan internal juga tidak dapat dibandingkan dengan apa yang bisa diharapkan untuk dicapai oleh orang biasa. Terlebih lagi, Geralt bahkan menunjukkan 15 kesalahan pada teknik pelatihan keluarganya. Tentu saja, setelah melakukannya seperti yang disarankan Geralt, hasilnya sungguh menakjubkan. Karena itu, Yeshua sekarang sangat menghormati Geralt. Tuan Crawford, fakta bahwa Anda bahkan berhasil memasuki alam rune di usia Anda sangat mengagumkan. Dengan mengatakan itu, saya harap Anda bisa memberitahu saya peringkat apa Anda saat ini dalam ranah itu. Tanya Yeshua. Sejujurnya, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, saya ingat salah satu bawahan saya memberitahu saya bahwa saya membutuhkan Skeolium of the Ringmaster of Obliteration untuk memeriksa peringkat saya. Jawab Geralt. Ah, pasukan naga selalu membawa Skeolium bersama kita. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana itu digunakan untuk menentukan peringkat seseorang, itu pada dasarnya mendeteksi isi ki esensial seseorang. Dengan informasi itu, seseorang akan dapat memastikan peringkat apa mereka sebenarnya. Karena itu, mengapa Anda tidak mencobanya? Crawford, tanya Yeshua yang hampir terlihat terlalu ingin menyenangkan Geralt meski sudah memenuhi semua permintaan Geralt sebelumnya. Mengikuti persetujuan Geralt, Yeshua kemudian berjalan ke rak buku di kantornya sebelum menyalakan sakelar tersembunyi di baliknya. Sedetik kemudian, sebuah mekanisme terdengar berdenting saat rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan Skeolium kuno dan agak sederhana. Tolong letakkan kedua tangan Anda di atasnya, Crawford. Setelah itu, saya ingin Anda mengarahkan ki esensial Anda ke dalam batu. Setelah itu selesai, kami akan dapat mengetahui peringkat spesifik Anda saat ini. Jelas Yeshua yang sejujurnya ingin tahu juga. Baiklah, jawab Geralt yang sama bersemangatnya untuk akhirnya mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah melakukan apa yang diperintahkan, perubahan nyata dapat dilihat pada Skeolium. Tak lama, hasilnya terungkap. Kamu sudah memasuki alam rune tingkat ketiga. Seru Yeshua yang mulutnya sekarang menganga karena kaget. Oleh Tuhan, dia baru berusia 20-an. Bukan. Sungguh keajaiban. Yeshua berpikir sendiri. Sejujurnya, Yeshua skeptis ketika pemimpin tim ketiga mengatakan kepadanya bahwa Geralt telah berhasil naik ke alam rune. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak memiliki keraguan tentang itu. Tidak heran Geralt hampir tidak kesulitan membunuh tuan-tuan itu. Dari apa yang Yeshua ketahui, banyak master peringkat 9 merasa sulit untuk melampaui peringkat itu, bahkan setelah melatih seluruh hidup mereka. Dengan kata lain, bisa memasuki rune realm sudah melampaui apa yang bisa diharapkan untuk dicapai oleh master peringkat ke-9. Saya terus mendengar orang berbicara tentang rune realm ini. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentangnya? Tim leader Locke, tanya Geralt. Yah, dari apa yang ku dengar, satu-satunya yang berhasil memasuki alam itu adalah orang-orang yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Terlebih lagi, hanya sedikit yang berhasil memasuki rune realm, dan Anda sekarang termasuk di antara orang-orang itu, Tuan Crawford. Jawab Yeshua, dipenuhi dengan kekaguman yang lebih dari sebelumnya. Setelah mendengar itu, Geralt mengerutkan kening saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jika apa yang Yeshua katakan benar, lalu apakah itu berarti Finley tuannya dan kakeknya telah memasuki rune realm? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjelaskan banyak hal. Lagi pula, sementara Geralt sudah tahu bahwa Finley memiliki kekuatan yang mengerikan yang bahkan tidak bisa diukur Geralt pada saat itu, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak meragukan kekuatan sejati kakeknya ketika mereka masih bersama. Mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat sempurna adalah bukti bahwa kakeknya mungkin berada di liga yang sama dengan Finley. Terlebih lagi, kakeknya telah berhasil mengalahkan anaconda raksasa itu dengan sangat mudah. Dengan pemikiran itu, Geralt sekarang cukup yakin bahwa kakeknya harus memasuki alam rune untuk dapat melakukan hal itu.
Geralt telah menyadari betapa hebatnya kekuatannya sebenarnya untuk beberapa waktu sekarang. Meskipun satu-satunya cara mengukurnya adalah melalui fakta bahwa tuan yang dia temui semuanya tidak lebih dari semut baginya. Sementara dia sekarang tahu bahwa dia telah memasuki peringkat ketiga dari alam rune. Dia berhati-hati untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak jauh dari yang terkuat di dunia. Lagi pula, dia masih tidak tahu seberapa kuat Finley, Daril, dan portal Raja Penghakiman. Dengan pemikiran itu, dia yakin bahwa Rune Realm bukanlah titik tertinggi dari pelatihan. Maju cepat ke 7 hari kemudian, Master Ghost akhirnya keluar dari ruang rahasia. Tampaknya telah menemukan penemuan besar. Dalam beberapa hari terakhir, Master Ghost telah sibuk menggunakan teknik perhitungan 9 naganya bersama dengan Soul Arcampus untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. Sepanjang waktunya menggunakan kompas, Master Ghost benar-benar merasa seperti dia adalah karakter utama dalam beberapa novel seni bela diri. Lagi pula, dia bisa mendapatkan akses ke informasi tentang insiden aneh yang telah dicatat secara rinci di dalam Soul Arcampus yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Misalnya, Master Ghost dapat mengetahui bahwa pasukan naga telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, meskipun secara alami tidak menyandang nama yang saat ini mendukung mereka. Meski begitu, yang penting masih berasal dari garis keturunan yang sama. Dia menemukan bahwa pasukan naga saat itu sebagian besar melakukan transaksi bawah tanah juga. Either way, dengan pemikiran itu, dia dapat secara akurat mengkonfirmasi bacaan yang dia buat melalui teknik perhitungan 9 naga dengan memeriksa fakta keakuratan sejarah detail dengan informasi yang direkam dalam kompas. Setelah minggu yang panjang itu, Master Ghost tidak hanya dapat mengetahui lokasi Pulau Kerinduan, tetapi dia juga berhasil mendapatkan informasi tentang penguasa pulau itu, orang yang memulai seluruh masalah mengenai asal-usul keluarga Crawford. Setelah mendengar itu, Geralt kemudian berkata, "Kau tahu, aku mendengar Lady Gunther menyebutkan saat itu bahwa keluarga Crawford pernah menjadi keluarga yang sangat kuat dalam hal pelatihan. Namun, karena insiden tertentu, keluarga itu akhirnya hancur di satu malam." Namun, kakek, sesaat ragu-ragu untuk melanjutkan, Geralt menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan, "Dari apa yang dikatakan Lady Gunther, kakek adalah satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup saat itu." Setelah itu, dia berusaha membalas dendam pada Gunther dengan mencuri artefak sihir dari mereka. Sayangnya, rencananya akhirnya gagal. Untuk menghindari diburu, ia kemudian mulai hidup dalam pengasingan di Pulau Kerinduan. Dia rupanya memiliki rahasia besar dengannya saat itu juga. Bagaimanapun, saat itulah dia mendirikan keluarga Crawford lainnya. Beberapa waktu kemudian, dia kemudian akan melanjutkan untuk membuat Crawford yang tinggal bersama saya. Apakah itu keseluruhan ceritanya? Sebagai tanggapan, Master Ghost hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Anggap saja apa yang baru saja Anda katakan kepada saya adalah versi sederhana dari keseluruhan cerita. Ada banyak informasi penting lainnya yang telah Anda baca sekilas. Dari apa yang saya pelajari dari kompas lengkung jiwa, kakekmu, dia tampaknya jauh dari biasa, untuk sedikitnya. Bagaimanapun, dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan legenda lama yang telah hadir di Pulau Kerinduan untuk waktu yang lama." "Sebuah legenda?" tanya Geralt, merasa sedikit tercengang. "Memang, soalnya, Pulau Kerinduan terletak di daerah misterius di dalam Lautan Yanam. Dari apa yang saya kumpulkan, sebuah legenda muncul di sana sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan itu adalah legenda dari penjelmaan iblis," jawab Master Ghost sambil mengalihkan pandangannya antara Geralt dan Yeshua yang sekarang penasaran. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan, "Sementara banyak nelayan yang diduga mencari ikan di sekitar daerah itu sebelum itu, insiden aneh mulai terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Rupanya, sekelompok besar nelayan mulai menghilang secara misterius. Pada saat itu, beberapa orang berspekulasi bahwa para nelayan yang hilang itu tersesat begitu saja saat melaut. Namun, mereka adalah pria laut. Tidak mungkin itu masalahnya." Dengan pemikiran itu, lebih banyak teori mulai bermunculan di antara para nelayan yang tersisa. Beberapa mengatakan bahwa hilangnya mereka adalah pekerjaan monster laut. Yang lain berhipotesis bahwa para nelayan bisa saja menghadapi topan yang akhirnya mengarahkan mereka ke pulau-pulau asing. Apapun masalahnya, banyak dari para nelayan yang terus-menerus berdoa agar para nelayan yang hilang itu kembali dengan selamat. Tidak lama kemudian, sekelompok nelayan yang sedang melaut bertemu dengan angin topan. Akhirnya mereka dibawa ke sebuah pulau terpencil. Yang mengejutkan adalah, para nelayan tidak hanya menemukan beberapa mayat kering di sana, tetapi mereka juga berhasil mengidentifikasi mereka sebagai mayat para nelayan yang sebelumnya hilang.
Memahami bahwa teman-teman mereka harus dihisap oleh sesuatu untuk berakhir seperti itu setelah hilang hanya beberapa hari, para nelayan memang benar-benar ketakutan. Untungnya, angin topan tidak terlalu lama mereda, dan para nelayan yang gelisah dengan cepat membawa mayat-mayat itu kembali ke desa nelayan mereka. Sayangnya, sekembalinya mereka, para nelayan menyadari bahwa semua yang lain di desa mereka juga telah tersedot kering. Tak satu pun dari mayat yang mereka temui bahkan memiliki setetes darah yang tersisa di dalamnya. Sangat berduka, para nelayan menolak untuk percaya bahwa benar-benar tidak ada yang selamat. Setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka berhasil menemukan satu orang yang masih hidup. Sayangnya, orang itu dikenal sebagai orang bodoh di desa itu. Setelah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, si bodoh yang juga dikenal sebagai seniman yang cukup baik mulai menggambar apa yang telah dia saksikan. Sadar sepenuhnya akan preferensinya untuk berkomunikasi melalui gambar, para nelayan hanya menunggu sampai dia selesai. Namun, begitu si bodoh itu selesai, para nelayan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Rupanya, orang yang telah menyedot semua penduduk desa sampai kering adalah orang yang tampak aneh dengan 3 mata. Terlebih lagi, orang itu memiliki kaki sepanjang setengah pria dewasa, dengan rambut yang menjuntai hingga pinggangnya. Monster berlidah panjang yang tidak normal itu ternyata juga mampu berbicara seperti manusia. Setelah itu, si bodoh menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali melihat monster itu, seorang penduduk desa bertanya apa yang dilakukannya di sini. Sebagai tanggapan, monster itu hanya bertanya, apakah ini desa kerinduan? Saat seorang anak memberitahu monster itu langsung mulai membunuh semua orang di desa dengan sangat kejam. Setelah menjelaskan semua itu, Master Ghost merangkum apa yang terjadi setelahnya. Pada dasarnya, para nelayan yang lolos dari kematian sangat marah, bahkan sangat marah, sehingga mereka langsung mulai mencari orang-orang yang memiliki kekuatan gaib untuk menghadapi penjelmaan iblis itu. Balas dendam adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka. Tidak ada yang bisa menduga bahwa inkarnasi iblis bukanlah mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Karena para nelayan akhirnya akan belajar, ia juga memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Karena itu, banyak master hebat yang disewa para nelayan akhirnya dibantai oleh penjelmaan iblis. Bahkan para nelayan yang selamat segera menemui ajal mereka di tangan monster itu. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah si bodoh. Namun, setelah menyaksikan semua kematian itu, si bodoh entah bagaimana bisa mendapatkan kembali akalnya dan berpikir normal lagi. Sekarang mampu mencatat semua yang telah terjadi. Dia mendapati dirinya sama marahnya dengan para nelayan sebelumnya. Dan dia segera menjadi terdorong untuk membalas dendam juga. Dengan pulihnya kemampuan mentalnya, pria itu mampu mengingat kembali sebuah kejadian yang pernah terjadi padanya ketika dia masih jauh lebih muda. Pada dasarnya, dia pernah bertemu dengan seorang pria luar biasa yang telah memperingatkannya bahwa orang asing dan jahat seperti iblis akan datang ke desanya suatu hari nanti. Dengan 3 mata, kaki besar, dan rambut agak panjang, pria luar biasa itu juga menyatakan bahwa pada saat kedatangan monster itu, pembantaian massal akan terjadi, dan tidak ada orang yang tinggal di pulau itu yang akan selamat. Menurut pria luar biasa itu, tujuan monster itu adalah mengklaim pulau itu untuk dirinya sendiri untuk tujuan pelatihan. Bagaimanapun, cara Pulau Kerinduan diposisikan membuatnya menjadi lokasi yang sangat strategis antara surga dan bumi. Terlepas dari itu, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pria luar biasa itu telah memberitahu mantan orang bodoh itu untuk menyalakan dupa khusus ketika monster itu akhirnya tiba. Setelah itu, pria luar biasa itu pasti akan datang untuk membunuh iblis itu. Karena hampir tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, mantan orang bodoh itu segera melakukan apa yang telah diperintahkan. Tak lama, malam tiba, dan bersamaan dengan itu datanglah hujan lebat. Di tengah guntur dan kilat, penjelmaan iblis yang menyadari bahwa seseorang masih hidup di pulau itu kembali ke desa, siap memakan orang terakhir di sana. Namun, rencana monster itu digagalkan ketika tiba-tiba, seorang pria yang tampak suci tiba-tiba melesat ke arahnya. Sementara pertempuran besar terjadi antara orang suci dan iblis yang menjelma, pada akhirnya, dia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan monster itu. Sebagai upaya terakhirnya, dia mengorbankan roh primordialnya untuk sangat melukai penjelmaan iblis, sekaligus membuatnya cukup lemah untuk disegel. Meski begitu, penjelmaan iblis sangat licik. Setelah mendekati kematian, ia melepaskan roh primordialnya dari tubuhnya sebelum membentuk cahaya iblis yang akan mewarisi jiwanya. Itu menggunakan teknik yang disebut inkarnasi iblis, dan dengan itu, monster itu mampu mempertahankan kesadarannya sampai menemukan inang yang cocok untuk dilahirkan kembali.
Begitu monster itu menemukan inang yang cocok, inkarnasi iblis akan mulai mengubah hati orang tersebut, secara bertahap menyebabkan mereka mulai menciptakan kekacauan. Pada saat itu, tidak akan lama sebelum bencana besar akan terjadi. Berhenti sejenak ketika dia sampai di bagian ini. Master Ghost kemudian menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan. Setelah kejadian itu, 10.000 tahun akan berlalu sebelum ada orang yang kembali ke Pulau Kerinduan. Pada saat itu, lautan yang mengelilingi pulau itu dengan tepat dinamai Laut Terlarang. Bagaimanapun juga, tak seorang pun kalaupun ada yang tahu tentang keberadaannya sejak awal tahu di mana mantan orang bodoh itu selama ini, setidaknya sampai 10 tahun yang lalu. Saat itulah orang-orang akhirnya menyadari bahwa sebuah keluarga kultivasi telah pindah ke sana. Dan itu adalah keluarga Crawford yang didirikan oleh Daryl, penguasa Crawford lainnya. Beralih untuk melihat Geralt, Master Ghost menyaksikan pemuda itu mulai gemetaran. Jelas tidak mau percaya apa yang baru saja dia dengar. Siapa yang bisa menyalahkannya? Bagaimanapun, Daryl yang dia kenal adalah orang yang baik dan lembut. Bagaimana mungkin apa yang dikatakan Tuan Hantu itu benar? Tapi, jika memang benar, memikirkannya saja sudah membuat Geralt merinding. Aku bohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak menganggap semua ini sulit dipercaya. Bagaimanapun juga, dengan seberapa kuat dan tertutupnya dia, apa sebenarnya tujuannya? Tanya Geralt yang bingung, sambil menggelengkan kepalanya. Master Ghost hanya menjawab, yang bisa saya katakan adalah bahwa kejadiannya agak rumit. Meskipun saya tidak dapat mengatakan dengan pasti apa motivasi sebenarnya Daryl, saya berhasil memulihkan beberapa catatan tentang dia di tahun-tahun sebelumnya yang saya yakin Anda akan tertarik untuk mengetahuinya. Saya juga percaya bahwa setelah mendengarnya, Anda akan mulai mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang kakek Anda. Lanjutkan, gumam Geralt sambil menatap Master Ghost. Yah, kamu sudah tahu bahwa Crawford yang awalnya didirikan Daryl benar-benar hancur dalam satu malam, kan? Lalu apakah Anda tahu siapa yang melakukan perbuatan itu? Tanya Master Ghost sambil pelan-pelan merendahkan suaranya. Siapa? Tanya Geralt. Itu Daryl sendiri. Dalam satu malam, dia benar-benar memusnahkan keluarga Crawford yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan beberapa taktik yang saat ini tidak diketahui. Sejak itu, dia bersembunyi di Pulau Kerinduan sambil membangun keluarga Crawford lainnya. Perlu disebutkan bahwa Crawford lain hanya butuh beberapa dekade untuk menjadi makmur. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan keluarga Crawford lainnya beberapa kali lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh Crawford sebelumnya. Bagaimanapun, Daryl mulai menjalankan rencana lain beberapa waktu kemudian, dan rencana itu disebut rencana wawasan. Dia tampaknya telah membuat persiapan untuk rencana itu untuk waktu yang lama, dan tampaknya Anda terlibat erat dengan keberhasilan rencana itu. Dia juga tampaknya menyimpan beberapa rahasia yang belum saya ungkap, jelas Master Ghost. Saya melihat, hanya untuk memperjelas, Anda mengatakan bahwa banyak dari insiden ini terkait erat dengan kakek saya, bukan? Tanya Geralt, masih sedikit tidak percaya. Memang, juga, Daryl ternyata memiliki hubungan yang agak dekat dengan Jaelatra juga. Saya berasumsi bahwa ini adalah bagian dari rencana wawasannya. Jawab Tuan Hantu. Jaelatra, tempat legendaris yang terletak di pusat bumi. Tanya Yeshua, sudah merasa tercerahkan hanya dari mendengarkan percakapan. Saat Master Ghost mengangguk pada Yeshua, Geralt yang sekarang memiliki kilatan tekad di matanya berkata, Saya tidak peduli apa rencana wawasan ini. Saya juga tidak peduli siapa yang saya hadapi. Satu-satunya hal yang penting bagiku sekarang adalah aku tidak akan membiarkan orang itu berbuat jahat lagi. Karena itu, karena Anda sekarang tahu di mana Pulau Kerinduan, saya mengusulkan agar kita berangkat ke pulau itu hari ini. Sejujurnya, setelah baru-baru ini mendengar begitu banyak tentang Crawford lainnya, saya mendapati diri saya ingin melihat apa yang sangat berbeda dari mereka dibandingkan dengan keluarga saya sendiri. Kedengarannya seperti ide yang bagus, Mer. Crawford, kau tahu, pasukan naga memiliki armada kapal khusus. Yang kusarankan adalah jika kau mau, aku akan dengan senang hati menyumbangkan bagian kekuatanku sebagai ucapan terima kasih atas konselingmu selama beberapa hari ini. Menyarankan Yeshua dengan cepat. Setelah menyaksikan kekuatan dan pelatihan Geralt, Yeshua hanya memiliki firasat bahwa jika dia bisa berhubungan baik dengan orang yang kuat ini, masa depan pasukan naga dan keluarga Locke pasti akan cerah. Dengan pemikiran itu, Yeshua tidak mau melewatkan kesempatan untuk membantu Geralt. Setelah mendengar sikap baik Yeshua, Geralt setuju dengan gagasan itu. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki cara untuk pergi ke pulau bersama dengan orang-orangnya yang luar biasa dari Istana Sakra Solis.
Dengan itu, lebih banyak orang akan dapat saling menjaga. Maju cepat ke pagi berikutnya. Armada 10 kapal penumpang besar yang telah diatur Yeshua untuk Geralt mulai berangkat ke wilayah Laut Barat Daya di Yanam. Berdiri di salah satu kapal, Geralt mendapati dirinya menatap lautan luas. Semakin lama dia menatap, semakin melankolis yang dirasakan Geralt sampai akhirnya. Dia mendapati dirinya bergumam. Sudah 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Mila, 4 tahun penuh. Meskipun banyak hal tetap sama, orang-orang di sekitarku mengalami perubahan besar. Aku juga tidak lagi seperti dulu, Mila. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bahkan masih hidup lagi? Sementara menemukan Mila selalu menjadi kekhawatirannya. Dia saat ini memiliki kekhawatiran yang lebih besar untuk keluarganya yang telah ditangkap oleh Crovert lainnya. Dia benar-benar berharap mereka tidak terlalu menderita saat menunggu misi penyelamatannya. Sejujurnya, diberi pilihan, Geralt akan sangat memilih untuk menanggung semua rasa sakit ini sendirian. Lalu ada fakta bahwa dia kemungkinan besar harus menghadapi kakeknya yang sangat dia hormati dalam waktu dekat. Semua ini hanya membuat suasana hati Geralt menjadi sangat rumit. Saat dia terus merasa jengkel, sebuah suara feminin yang manis seperti Oriole tiba-tiba berkata, "Selamat siang, Pak. Apakah Anda bagian dari tim kapal penumpang ini?" Berbalik, Geralt disambut oleh pemandangan dua wanita berdiri di belakangnya. Orang yang berbicara mengenakan pakaian olahraga, dan rambutnya dikuncir kuda. Adapun penampilannya, itu sama manis dan indahnya dengan suaranya. Melihat berusia sekitar 23 tahun, Geralt juga merasakan temperamen seorang wanita muda kaya di dalam dirinya. Saat dia berbalik untuk melihat gadis lain, bagaimanapun, Geralt menemukan kelopak matanya langsung berkedut. Lagi pula, sementara dia telah menemukan banyak wanita cantik sebelumnya sepanjang hidupnya, dia masih merasa takjub dengan betapa mempesonanya penampilan wanita ini. Mengenakan gaun panjang yang tampak anggun, wanita lainnya memiliki fitur wajah yang indah dan tubuh yang montok. Meskipun dia benar-benar menarik perhatian, dia relatif lebih menyendiri jika dibandingkan dengan wanita berkuncir kuda. Wanita cantik itu sendiri hanya meluruskan rambutnya yang telah terbang kemana-mana karena angin laut sambil mengamati Geralt dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, jelas kehilangan minat padanya. Namun, itu tampaknya tidak terlalu mengganggu Geralt karena dia masih belum pulih dari sesi duka sebelumnya. Terlepas dari itu, dia kemudian dengan santai bertanya, "Ya, apakah ada yang bisa saya bantu?" "Ya, aku sudah melihatmu untuk sementara waktu sekarang, dan sepertinya kamu agak membebani pikiranmu. Sejujurnya kamu cukup tampan, jadi aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki begitu banyak kesengsaraan. Terlepas dari itu, tahukah Anda bahwa kapal itu akan segera melewati salah satu pulau Yanam? Begitu kami sampai di pulau itu, saya dan teman saya akan berhenti di sana karena teman-teman kami yang lain memberitahu kami bahwa ada pesta yang diadakan di sana. Terus terang, saya berencana mengundang teman baru yang saya buat untuk menghadiri pesta bersama kami. Dengan begitu, semua orang akan memiliki teman," jawab wanita berkuncir kuda itu sambil tersenyum. "Sebenarnya, tunggu, di mana sopan santunku? Haha, kalian bisa memanggilku Sia teacher. Adapun kecantikan ini, namanya Vialok. Saya akan memperkenalkan Anda kepada teman-teman kami yang lain, tetapi mereka semua menaiki kapal penumpang lain. Kita akan bertemu di pulau, jadi jangan khawatir. Nah, tentang pestanya, bukan untuk bersikap kasar, tetapi jika Anda tidak bahagia, Anda benar-benar harus lebih fokus untuk bersantai. Jika Anda terus-menerus merasa tidak nyaman, Anda tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan baik." Tambah Sia. Setelah mendengar itu, Via menyenggol Sia dengan sikunya, seolah-olah dia mencoba menyiratkan sesuatu seperti, apakah benar-benar perlu berbicara dengannya sebanyak itu? Biarkan dia memutuskan sendiri apakah dia ingin pergi atau tidak. Melihat tindakan Via, Geralt teringat bahwa dia adalah cucu Yeshua. Karena dia menggunakan kekuatan pasukan naga untuk menjalankan bisnisnya kali ini, Geralt sangat menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk pergi ke Pulau Kerinduan dengan gegap gempita. Dengan pemikiran itu, selain dari orang-orang luar biasa dari Istana Sakrasolis dan pasukan naga, Geralt telah menaiki kapal bersama dengan beberapa ahli waris muda yang kaya dan pedagang kaya untuk menutupi motifnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, Geralt sejujurnya tidak keberatan bergabung dengan para gadis setelah mendengar bujukan Sia. Lagi pula, dia benar-benar perlu sedikit bersantai dan dia agak bosan. Sementara dia melakukannya, dia mungkin juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan beberapa hal kepada para saudagar kaya di Yanam.
Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian mengangguk ke arah kesenangan Xia. Senyum di wajahnya. Xia lalu berkata, aku senang kamu setuju. Itu selalu yang terbaik untuk memiliki sikap positif tidak peduli di titik mana kita berada dalam hidup. Tidak lama kemudian, kapal itu diangkut oleh sebuah pulau. Meskipun Geralt mengikuti Xia turun dari kapal, Master Ghost, Carlos, dan beberapa lainnya tetap di kapal untuk membuat beberapa persiapan. Mereka benar untuk khawatir, karena insiden berbahaya bisa terjadi kapan saja begitu mereka cukup dekat dengan Pulau Kerinduan. Xia, Vi, di sini, teriak seorang pemuda yang melambai yang merupakan bagian dari kelompok anak muda yang lebih besar yang sudah menunggu di pelabuhan begitu dia melihat ketiganya keluar dari kapal. Dari apa yang dilihat Geralt, masih banyak anak muda kaya lainnya yang turun dari kapal penumpang lainnya. Perhatiannya dibawa kembali ke adegan saat ini ketika seorang pemuda berkacamata dengan bersemangat menambahkan. Pestanya sudah dijadwalkan malam ini, kau tahu. Dengan kata lain, itu dimulai dalam 10 menit. Dengan mengatakan itu, cepatlah masuk ke sini. Detik-detik kalimat pemuda itu berakhir. Seorang pemuda tinggi kurus terlihat berjalan menuju kelompok Via. Di antara yang lain di dalam grup, dia dan Via adalah yang berpakaian paling rapi. Eitherway, tampaknya dia tidak terlalu fokus pada pesta. Sebenarnya, dia ada di sini karena Via. Dan dia telah menatapnya sejak dia melihatnya turun dari kapal. Setelah sejenak tetapi juga agak gugup memindai Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia akhirnya tidak bisa menahan diri ketika dia bertanya. Via, siapa ini, dan mengapa kamu turun dari kapal bersama dengannya? Pria muda itu bernama Beal Mabart, dan dia adalah pewaris muda yang kaya dengan temperamen yang sopan. Keluarga Mabart sendiri adalah salah satu keluarga bergengsi di Provinsi Jena, dan mereka memiliki aset senilai setidaknya 1.500.000.000 dolar. Dengan pemikiran itu, tidak heran jika Beal mengenyam pendidikan di luar negeri, khususnya di Inggris dan Prancis. Meski begitu, Mabart secara alami lebih rendah dibandingkan dengan keluarga Locke yang memiliki pasukan naga. Karena itu, Beal hanya bisa naik kapal penumpang kecil dalam perjalanannya ke sini. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki reputasi tertinggi yang diizinkan naik ke kapal utama armada. Bagaimanapun, hampir semua orang di sana menyadari kegilaan Beal terhadap Via. Dengan pemikiran itu, mereka mulai menilai Geralt juga ketika mereka mendengar pertanyaan Beal, berharap dapat menikmati kemalangannya. Aku tidak mengenalnya, Xia yang mengundangnya untuk bergabung ke pesta di Pulau Kuil bersama-sama. Jawab Via dengan sedikit cemberut, menjadi sombong seperti burung merak. Via paling membenci perasaan dikendalikan oleh orang lain. Namun, antara Geralt dan Beal, dia menemukan Geralt jauh lebih tak tertahankan. Bagaimanapun, terlepas dari kehadirannya, Geralt tetap diam sepanjang perjalanan mereka di sini. Keheningannya membuatnya berpikir, apakah dia mencoba menarik perhatianku dengan tetap diam? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa bermain kucing dan tikus akan berhasil padaku? Anda jelas tidak mengerti target Anda. Semakin dia memikirkannya, semakin dia kesal. Karena Geralt, bagaimanapun, dia sekarang menemukan Beal jauh lebih tidak mengganggu dibandingkan dengan bagaimana dia sebelumnya menganggapnya. Setelah melihat lebih dekat, dia bahkan tampak jauh lebih dewasa dan serius. Bagaimanapun, ketika Beal melihat bagaimana Via memperlakukan Geralt, hatinya menjadi sangat lega ketika dia berkata, begitu, bagaimanapun, saya berasumsi dia adalah keturunan dari keluarga bergengsi, kan? Meskipun dia senang mengetahui bahwa Via tidak mengenal Geralt, itu tidak mengubah fakta bahwa Beal hanya bisa naik kapal biasa. Geralt, di sisi lain, mampu mengambil kapal utama meskipun dia mengenakan pakaian lusuh seperti itu. Karena itu, bukan misteri mengapa Beal merasa sangat cemburu. Dengan pemikiran itu, dia merasa perlu untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang Geralt sesegera mungkin. Menyadari bahwa Beal mencoba mengincar Geralt, Xia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan, sudah cukup pertanyaan untuk saat ini, Beal. Saya hanya menyeretnya untuk bersenang-senang dengan kami karena dia tampak murung dan sendirian sebelumnya. Mari kita coba mengenal satu sama lain. Siapa tahu, kita bisa menjadi teman di masa depan. Mendengar itu, mereka mulai membicarakan topik lain meskipun Geralt hanya memilih untuk berdiri di samping. Mengamati pemandangan pulau, Geralt harus mengakui bahwa dia sekarang dalam suasana hati yang jauh lebih baik setelah mengikuti mereka di sini. Kepalanya sekarang jauh lebih jernih. Dia berpikir tentang bagaimana sikap menyendirinya bisa memberikan kesan yang salah bahwa dia mencoba untuk memberikan sikap dingin pada Xia meskipun dia begitu baik padanya. Dengan pemikiran itu,
dia memutuskan untuk bergabung dalam percakapan mereka dengan suasana hati yang sedikit lebih cerah, hanya untuk menunjukkan penghargaannya kepada Xia. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, setidaknya selusin poni yang keras dan serentak tiba-tiba terdengar. Setelah itu, konfeti dan pita mulai berkibar di atas kepala semua orang, membuat Por terlihat sangat megah pada saat itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang mengenakan jas berjalan melewati kerumunan sebelum tertawa ketika dia berteriak. Ah, temanku yang sudah lama hilang. Kita akhirnya bisa bertemu lagi hari ini. Yosef, pesolek, ini benar-benar sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu muka dengan muka. Aku sudah lama menunggumu. Kau tahu. Sekarang, mari kita mulai pesta ini, kata Yosef Jengs, pria berpakaian luar biasa yang ternyata adalah teman Beao sambil memeluk Beao. Fakta bahwa keduanya bertanggung jawab untuk mengatur hiburan acara ini telah membawa mereka lebih dekat dari sebelumnya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Beao kemudian menatap Fia sebelum berkata, izinkan saya untuk memperkenalkan Tuan Muda Yosef Jengs kepada Anda, Fia. Sebenarnya, saya pikir saya sudah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Dia yang berteman dengan saya saat belajar di luar negeri di Prancis. Bagaimanapun, keluarganya telah tinggal di Yanam selama beberapa generasi sekarang, dan bahkan terlibat erat dengan Asosiasi Seni Bela Diri Internasional. Sebagai informasi tambahan, keluarganya juga memiliki aset senilai hampir 15 miliar dolar. Setelah mendengar itu, semua orang mendapati diri mereka menatap Yosef dengan mulut terbuka lebar. Semua orang sudah tahu tentang pengaruh keluarga Jengs di Yanam. Meski begitu, untuk berpikir bahwa Tuan Muda Jengs sebenarnya berteman dekat dengan Beao. Fia menjadi seseorang dengan latar belakang keluarga yang sangat baik selalu memiliki rasa superioritas atas orang biasa. Namun, setelah mendengar tentang latar belakang keluarga Yosef, matanya langsung berbinar saat dia mengintip Tuan Muda Jengs. Setelah bertukar basa-basi sederhana, Yosef mendapati dirinya bertanya, omong-omong, Beao, apa yang membuatmu begitu lama? Bukankah kamu berjanji untuk datang beberapa hari yang lalu? Ah, jangan biarkan aku memulainya. Soalnya, selama kehadiranku, perubahan besar dan agak drastis telah terjadi di dalam Jena City dan juga struktur bawah tanah Weston. Dengan pemikiran itu, aku telah membantu ayahku mengatasi situasi ini selama ini. Jawab Beao, kurasa aku juga mendengar kabar tentang itu. Istana Sakrasolis, kan? Dari mana kekuatan besar itu berasal? Menurut apa yang ayah saya katakan, beberapa keluarga bergengsi dan bahkan beberapa pasukan bawah tanah di Yanam telah tunduk kepada mereka. Sementara saya telah diberitahu bahwa penguasa istana-istana Sakrasolis adalah individu yang sangat kejam. Rumor mengatakan bahwa dengan tunduk padanya, keluarga seseorang pasti akan dilindungi dan akan berhenti memburuk selama 1 juta tahun. Kata Yusuf, karena kekayaan mereka yang luar biasa, tidak jarang keluarga besar berhubungan dengan orang-orang luar biasa. Sementara orang biasa mungkin merasa sedikit tidak masuk akal bagi keluarga kaya untuk tunduk pada keluarga yang lebih kuat yang berasal dari sekte tertentu. Itu benar-benar hanya bisnis seperti biasa bagi orang kaya. Ngomong-ngomong, ayahmu masih di Provinsi Jena, kan, Beao? Apakah dia berhasil menghubungi siapapun dari Istana Sakrasolis? Tanya Yusuf, sambil menggelengkan kepalanya. Beao kemudian menjawab, kami tidak pernah mendapat kesempatan. Lagi pula, ada terlalu banyak keluarga kuat yang menuju ke sana untuk menyerahkan diri kepada mereka pada saat itu. Meski begitu, tampaknya Palace Master of Sakrasolis Palace sudah cukup kaya sejak awal. Dengan pemikiran itu, banyak keluarga di sana tampaknya tidak sesuai dengan seleranya. Dari apa yang saya dengar, untuk berkenalan dengan mereka, seseorang harus terlebih dahulu melewati sejumlah penilaian. Mendengar itu, Fia hanya menggelengkan kepalanya sedikit menghina sebelum berkata, tapi tentu saja keluarga pedagang sepertimu tidak layak untuk berkenalan dengan Istana Sakrasolis. Apakah Anda tahu seberapa kuat penguasa istana sebenarnya? Bagaimana orang bisa menyerahkan diri kepada Mer Crawford seperti itu? Oh, sementara kita membahas topik ini, saya pernah mendengar bahwa keluarga Anda memiliki hubungan dengan Istana Sakrasolis. Apakah itu berarti bahwa nama keluarga kepala istana adalah Crawford? Juga, apakah Anda pernah bertemu dengannya secara langsung? Tanya Beao dengan nada terkejut. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya sebelumnya? Terlepas dari itu, saya sangat yakin bahwa dia adalah orang yang sangat kuat dan mengagumkan. Lagi pula, bahkan bawahannya semuanya pintar dan tangguh. Aku seharusnya tahu karena beberapa dari mereka kenal baik dengan kakekku. Jawab Fia. Sedikit penyesalan terpancar di matanya. Memikirkan kembali,
Mata kakeknya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat setiap kali dia berbicara tentang Tuan Crawford kepadanya. Berbicara tentang kakeknya, dia ingat kakeknya menasihatinya. Ingatlah untuk mengambil kesempatan ketika Anda melihatnya. Bahkan sebelum kapal-kapal itu berangkat. Ketika dia bertanya kesempatan apa yang dia maksud, bagaimanapun, kakeknya anehnya tidak mau mengungkapkan apapun di luar itu, tidak peduli berapa banyak dia bertanya. Apakah kakek mencoba menunjukkan pesta ini atau apa? Fia berpikir dalam hati sambil membiarkan pandangannya jatuh pada Yosef selama beberapa detik lagi. Di sela-sela tawa dan obrolan, mereka akhirnya tiba di tempat pesta. Tidak lama setelah semua orang meninggalkan pelabuhan, sebuah kapal yang tampak aneh dan seperti hantu perlahan mulai muncul tiba-tiba. Melintasi permukaan laut, kapal penumpang misterius itu kemudian dengan cepat mendekati pelabuhan. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada yang menyadarinya kehadiran. Begitu kapal berlabuh, dua wanita berwatak luar biasa dan mengenakan pakaian putih perlahan-lahan turun dari kapal. Karena kerudung tipis yang menutupi wajah mereka, siapapun yang mencoba melihat seperti apa mereka hanya akan dapat melihat garis buram. Apakah benar-benar ide yang baik bagi kita untuk pergi ke belakang Suster Mila dan datang ke sini, saudari? Lagi pula, alasan utama kita datang ke bumi kali ini adalah untuk menjalankan misi khusus itu, bukan? Gumam salah satu wanita dengan nada khawatir saat dia dengan rasa ingin tahu melihat semua jenis orang di kejauhan. Apa yang bahkan kamu takutkan? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lihat, sudah banyak orang di sana. Sekarang ayo cepat. Saat semakin dekat dengan anggota kelompok lainnya, keduanya dapat mendengar Yosef berkata, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Turnbull adalah keluarga yang sangat besar dan kuat yang telah ada setidaknya selama beberapa ratus tahun di Yanam. Apa yang Anda mungkin tidak tahu, bagaimanapun, adalah fakta bahwa pesta itu pertama kali diusulkan oleh Tuan Muda Baelvire Turnbull sendiri. Dengan pemikiran itu, pesta apapun yang dia selenggarakan pasti akan menarik semua jenis selebritas dan orang-orang bergengsi dari seluruh negeri. Sepanjang perkenalannya yang penuh percaya diri yang cukup menimbulkan kehebohan di antara hadirin, Yosef memastikan untuk memperhatikan baik-baik para wanita cantik yang hadir. Ternyata menemukan kepuasan dari keterkejutan di wajah mereka. Karena Fia adalah yang paling cantik di antara mereka semua, Yosef memastikan untuk meliriknya lebih lama. Pandangan yang diperhatikan oleh Beau yang berdiri di samping. Setelah menyadari itu, Beau merasa sedikit cemburu. Lagi pula, statusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yosef. Dan dia dengan jujur tahu bahwa Yosef adalah seseorang yang berada di dunia yang sama dengan Fia. Dengan pemikiran itu, Beau dengan cepat mencoba mengubah topik dengan mengatakan, Tuan Muda Jengs, Baelvire adalah orang yang paling penting dan berpengaruh di sini, bukan? Meskipun begitu, saya harus mengatakan bahwa dia lebih mirip salah satu item lelang seperti dia saat ini berdiri di atas panggung. Hahaha, aku yakin pewaris muda kaya seperti dia tidak membutuhkan uang, kan? Jelas dari pernyataannya yang tidak perlu bahwa Beau sedang berjuang untuk menemukan sesuatu yang relevan untuk dibicarakan. Yah, dia pasti orang yang paling penting di sini. Itu tidak diragukan lagi. Bagaimanapun juga, karena Anda tidak terlalu paham tentang beberapa insiden di sini di Yanam, saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakan hal-hal acak demi itu. Adapun lelang itu, Tuan Muda Turnbull hanya menyelenggarakannya sebagai hobinya. Hahaha, seolah-olah dia akan kekurangan uang. Omong-omong, apakah kamu masih ingat harta berharga yang aku minta ayahmu untuk membantu menemukan keluargaku beberapa tahun yang lalu? Sebenarnya, kami sudah tahu tentang hobi Tuan Muda Turnbull saat itu. Jadi ayahku ingin menggunakan harta itu untuk menjilatnya. Hahaha, terlepas dari itu, saya yakin aktivitas humas saat itu berjalan luar biasa. Ini jelas menjelaskan mengapa saya memiliki begitu banyak tiket masuk sekarang. Jawab Yosef sambil terkekeh. Hahaha, saya memikirkan bahwa Mabart pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang begitu besar kepada Jengs. Terlepas dari itu, aku ingin tahu barang apa yang akan dilelang Tuan Muda Turnbull kali ini. Kata Beau dengan senyum halus. Namun, jauh di lubuk hati, Beau sedikit tidak nyaman ketika dia berpikir. Jika saya tahu tentang ini sebelumnya, saya pasti akan berkenalan dengan Turnbull sendiri. Aku bisa menjadi orang yang mendapatkan semua rasa hormat. Maafkan kekasaran saya, tetapi apakah Anda tidak merasa malu sama sekali karena menyerahkan harta berharga Weston kepada orang asing itu, Tuan Muda Mabart? Faktanya, kamu merasa agak menyesal karena tidak melakukannya sendiri sekarang, kan? Tanya Geral yang selama ini berdiri di samping dengan santai meski wajahnya sedikit cemberut. Setelah mendengar itu, baik Beau dan Yosef juga mengernyit. Beau,
khususnya, merasa sangat terhina karena pernyataan Geralt sangat menyakitkan. Dengan itu, dia kemudian berteriak, "Kamu hanya pecundang. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu." Jelas sekali bahwa dia mengarahkan semua kemarahannya dari melihat Yosef mencoba menggoda Fia pada Geralt. Namun, ketika Xia mendengar jawaban Beao, dia langsung memihak Geralt dengan mengatakan, "Yah, apa yang dia katakan salah. Juga, Anda seorang pria yang belajar di luar negeri, bukan? Untuk berpikir kamu akan sangat kasar, Beao." Saat pertengkaran tampaknya akan segera terjadi, Fia yang selama ini tatapannya tertuju pada Tuan Muda Turnbull berkata, "Sudah cukup. Kami bergabung dengan pesta ini untuk bersantai. Ingat, jadi, berhentilah bertengkar. Sekarang mari kita sedikit lebih dekat ke panggung. Pelelangan akan segera dimulai." Saat dia terus melihat Tuan Muda yang berdiri di atas panggung yang penuh warna, Fia mendapati dirinya berpikir. Kakek menyuruhku untuk mengambil kesempatan ketika itu muncul dengan sendirinya. Mungkinkah dia bermaksud bahwa aku harus mencoba merayu Tuan Muda Turnbull? Di satu sisi, itu masuk akal. Lagi pula, dibandingkan dengan Yosef, Tuan Muda Turnbull jelas memiliki aura yang jauh lebih mengesankan. Adapun Beao, dia bahkan tidak sebanding dengan keduanya. Sambil memikirkannya, dia ingat kakeknya berbicara tentang Turnbull. Dengan seberapa kuat, kaya, dan berpengaruh dia menggambarkan mereka, Fia tumbuh memiliki kekaguman yang besar terhadap Baelfire. Dengan pemikiran itu, dia ingin lebih dekat ke panggung sesegera mungkin untuk melihat dirinya lebih dekat. Adapun Beao, dia memastikan untuk memberi Geralt tatapan tajam sebelum sekelompok orang mulai berjalan ke kursi yang lebih dekat ke panggung. Sementara Geralt awalnya ingin bertanya kepada Yosef tentang kondisi keluarga Crawford di Yanam, dia menahan diri karena suasana sudah berubah seperti ini. Lagi pula, sekarang setelah mereka mendekati panggung, itu terlalu berisik untuk percakapan yang layak diadakan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara menyenangkan Xia berbisik ke telinganya. "Jangan khawatir, Geralt. Jika ada yang berani menggertakmu hari ini, aku akan menjadi orang pertama yang membelamu. Lagi pula, apa yang Anda katakan sebelumnya adalah benar. Dengan mengingat hal itu, saya sepenuhnya mendukung Anda." Beralih untuk melihat gadis itu, Xia bahkan melontarkan pose kemenangan singkat pada Geralt. Terlepas dari itu, Geralt hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Dia sama sekali bukan wanita jahat, dan meskipun kata-katanya biasa saja, itu memberi Geralt perasaan hangat di dalam. Betapa jarangnya bertemu dengan wanita yang begitu baik saat ini. Aku ingin tahu apakah takdir telah merencanakan kita untuk berkenalan. Dengan pemikiran itu, Geralt merasa bahwa dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mengabulkan satu atau dua permintaannya. Lagi pula, uang bukanlah masalah nyata baginya dan dia tidak keberatan benar-benar menghabiskan sejumlah besar uang selama itu mendapatkan apa yang diinginkannya atau memberinya akses ke keterampilan yang ingin dia pelajari. Di satu sisi, ini adalah caranya membalas kebaikannya kepadanya selama ini. Jalan pikirannya terputus ketika Tuan Muda Turnbull yang masih di atas panggung memegang mikrofon sebelum berkata, "Tuan-tuan, dan nyonya-nyonya, tolong diam." Mendengar itu, semua orang langsung terdiam. Sejujurnya, itu sangat sunyi, hampir terasa seperti adegan latihan dalam sebuah drama. Bagaimanapun, sekarang semua orang memperhatikan. Baelfire menyipitkan matanya sebelum berkata, "Nah, aku yakin semua orang sudah tahu bahwa aku mengadakan pesta skala besar seperti ini sekali atau dua kali setahun. Dan setiap kali aku melakukannya, sebuah pelelangan pasti diadakan. Pada tahun-tahun sebelumnya, barang-barang yang paling sering saya lelang adalah barang antik atau barang langka. Namun kali ini, item lelangnya sedikit lebih spesial. Oh, bahkan Tuan Muda Turnbull menganggapnya istimewa. Seberapa istimewanya itu? Siapa tahu, Anda pikir dia akan melelang semacam obat mujarab atau semacamnya." Saat kerumunan langsung mulai mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar, seorang pria parubaya yang semuanya tersenyum berjalan ke sisi Baelfire sebelum berbisik. "Seperti yang diharapkan, pernyataanmu membuat orang-orang ini tidak sabar lagi, Tuan Muda Turnbull. Hahaha, lebih menarik dengan cara ini, bukan? Semakin bersemangat mereka, semakin anjing-anjing ini akan menggerogoti satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya di sini untuk kegembiraan itu," jawab Baelfire dengan cibiran kecil. Meskipun percakapan mereka hampir tidak terdengar, Geralt dapat menangkap setiap kata yang mereka ucapkan. Meski begitu, tidak satu pun dari semua ini yang benar-benar mengkhawatirkannya. Jadi dia benar-benar tidak bisa diganggu untuk masuk. "Nah, sekarang, saya yakin semua orang sangat ingin tahu apa item itu. Jangan takut, saya akan segera mengungkapkannya."
Teriak Baelvire, membuat semua orang di bawah panggung berteriak dan berteriak antisipasi. Bahkan Via yang telah melihat sebagian besar dunia merasa tidak sabar karena cara Baelvire menggoda tentang barang lelang. Apa sebenarnya itu? Karena Tuan Muda Turnbull meluangkan waktu untuk mengungkapkannya. Item itu pasti sangat luar biasa. Saat semua orang memikirkan hal yang sama, Baelvire tersenyum sebelum menyatakan. Dengarkan baik-baik, item yang aku lelang hari ini adalah seorang wanita. Dengan itu, saya yakin Anda sekalian di luar panggung akan bersenang-senang. Lagi pula, wanita ini tidak hanya secantik peri, tapi dia juga tetap murni dan polos sampai saat ini. Mendengar itu, teriakan kegembiraan dari para pria yang sangat keras dari beberapa ahli waris muda yang kaya langsung memenuhi udara. Senang dengan reaksi mereka, Baelvire kemudian melambaikan tangannya sedikit sebelum memerintahkan. Baiklah, bawa dia dan tunjukkan dia pada mereka. Setelah itu, 4 orang membawa peti yang telah diselubungi kerudung putih perlahan naik ke atas panggung. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.